Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inuhu ala umri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illa lahul malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu rahmatan lil alamin. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin qatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu Rabbakumul ladzi khalaqakum waladina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum minnallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil 'azim. Amma ba'du. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana wa kuntum ala safa hufratin minan nari fa anqadhakum minha kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum tahtadun. Al-ayat. Masyiddul muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama dan yang utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas rahmat, hidayah dan inayahnya pada kesempatan yang penuh berkah ini kita semuanya bisa hadir bersatu di masjid yang nyaman dan indah ini guna menjalankan salah satu perintah Allah, yaitu ibadah sholat Jumat. Marilah kita tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melaksanakan segala perintahnya secara sungguh-sungguh, sekuat tenaga, semaksimal mungkin. Dan marilah pula kita tidak melakukan atau menjauhi apa yang sudah menjadi larangan-larangannya, yang pada akhirnya kita semuanya akan dapat digolongkan sebagai hamba Allah yang muttaqin. Amin amin ya rabbal alamin. Sebagaimana surat yang saya baca tadi, inna akramakum mindallahi atqakum. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar, Nabi agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang syafaatnya kita harapkan di yaumil akhir. Salawat dan salam semoga tercurah pula pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semua umat Islam yang mengikuti dan menjalankan ajarannya. Tentu termasuk kita sekalian yang ada di majelis yang mulia. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, pada kesempatan yang singkat ini izinkanlah saya menyampaikan sedikit tentang pentingnya berjamaah, pentingnya berjamaah bersama-sama.
Dan di dalam kebersamaan itu tentu ada pemimpin yang suka tidak suka harus kita ikuti apapun pemimpin yang sudah kita tetapkan. Nah, tentu karena waktu yang sangat terbatas tidak bisa menyampaikan secara keseluruhan. Jamaah Jumat rahimahumullah, Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi kebersamaan. Yang dalam bahasa agama disebut, yang dalam bahasa kita disebut sebagai berjamaah. Dalam banyak ibadah kita bisa melihat, misalnya dalam sholat 5 waktu, sholat yang kita lakukan secara berjamaah adalah sholat yang lebih baik daripada kita kerjakan secara sendirian. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan selisih 27 derajat. Kita lihat lidi yang satu tentu tidak akan banyak bermanfaat, tetapi lidi yang banyak disatukan dalam sebuah ikatan satu tentu akan lebih banyak manfaatnya. Inilah gambaran bahwa Allah sangat menganjurkan umatnya untuk berjamaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan manusia di alam dunia ini juga beraneka ragam dan berbeda-beda. Kalau kita lihat dari tingkat sosial, status sosial ekonominya, tentu ada yang kuat, ada yang lemah, ada yang kaya, ada yang miskin. Bahkan di manusia itu ada yang memiliki keahlian dan kepandaian yang juga berbeda. Ada yang dapat kita kategorikan dia sangat cerdas, setengah cerdas, atau kurang cerdas, dan sebagainya. Orang kaya tidak dapat hidup tanpa orang miskin. Orang miskin juga tidak dapat hidup dengan orang kaya. Orang berpendidikan rendah tentu tidak dapat hidup dengan orang yang harus hidup bersama-sama dengan orang yang berpendidikan tinggi. Begitulah gambaran kehidupan kita ini. Hal ini mengindikasikan bahwa Allah telah menciptakan umatnya yang berbeda ragam itu untuk bersatu, saling mengisi, saling memanfaatkan, saling menyempurnakan, bersatu padu. Sebagaimana dinyatakan di dalam surat Az-Zukhruf ayat 32. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ahum yaqsimuna rahmata rabbi nahnu qasamna bainahum ma'isyatahum fil hayati dunya wa rafa'na ba'dahum fawqa ba'di darajatil yattaqida ba'duhum ba'dan sukhriya wa rahmatu rabbika khairum mimma yajma'un. Apakah mereka yang membagi-bagi rahmat Tuhanmu? Kami Allah telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia, dan kami telah meninggikan sebagian mereka atas sebagian yang lain beberapa derajat, agar sebagian mereka dapat menggunakan sebagian yang lain, dan rahmat Tuhanmu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan. Demikianlah penegasan Allah Subhanahu wa Ta'ala pentingnya kita yang berbeda-beda, tingkat sosial ekonominya, tingkat pendidikan, tingkat apapun, ya, untuk tetap saling mengisi dan menyempurnakan satu sama lain. Kehidupan masyarakat sendiri tidak akan terwujud dengan sempurna kecuali dengan adanya seorang pemimpin dalam sebuah kebersamaan, dalam organisasi. Karena itulah Islam sangat menekankan agar kaum muslimin
bersatu dalam jamaah di bawah satu pimpinan. Seorang mukmin dengan mukmin lainnya seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh, sebagian menopang sebagian yang lain, sehingga tersusun dalam barisan yang teratur dan rapi, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat As-Saff ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsyus. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur, seakan-akan mereka seperti sebuah bangunan yang tersusun kokoh. Masyaallah muslimin jamaah sidang Jumat yang berbahagia. Abdullah bin Dinar meriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW berkhutbah di depan kami. Di antaranya beliau berkata, kalian wajib bersama dalam al-jamaah dan berhati-hatilah kalian dari perpecahan. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian. Sesungguhnya setan bersama orang yang sendirian. Sedangkan dari orang yang berdua dia lebih jauh. Barang siapa yang menginginkan tengah-tengahnya yang terbaiknya surga, hendaklah dia bersama, hendaklah dia berjamaah. Barang siapa yang kebaikan-kebaikannya menggembirakan dia dan kejelekan-kejelekan yang menyusahkan dia, dia adalah seorang mukmin. Diriwayatkan dalam hadis At-Tirmidzi, Imam Ahmad dan Ibnu Abi Hatim. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, sungguh indah kebersamaan dalam sebuah jamaah. Sungguh nikmat hidup dalam keteraturan di bawah satu pimpinan. Sebagaimana dikatakan al-jama'atu ar-rahmah wal furqatu azab. Kebersamaan itu adalah sebuah rahmat, sedangkan perpecahan itu sebuah azab. Karena itulah Allah melarang kita untuk perpecahan, sebagaimana dikatakan dalam surat Ar-Rum ayat 31 sampai 32. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbi bima ladaihim farihun. Artinya, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah. Yaitu apa? Yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka. Bahkan Allah malah lebih menganjurkan kepada kita untuk berpegang pada tali Allah, sebagaimana firman-Nya dalam surat Ali Imran 103, sebagaimana yang saya bacakan tadi, waqtasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Dan berpeganglah kamu semuanya kepada tali agama Allah dan janganlah kamu bercerai-berai. Kaum muslimin sekalian semua yang berbahagia, di antara tafsir tali Allah selain Islam, Al-Quran dan As-Sunnah adalah jamaah kaum muslimin dan penguasanya, dan pemimpinnya. Hal ini sebagaimana diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud, di mana dia berkata, wahai manusia, kalian wajib kokat dan tetap bersama jamaah. Sebab itulah tali Allah yang sangat kuat. Ketahuilah, apa yang tidak kalian sukai bersama jamaah itu lebih baik daripada apa yang kalian sukai bersama perpecahan. Tidak ada pertentangan antara tafsir tersebut dengan tafsir-tafsir yang lain. Sebab ayat ini memerintahkan kepada kita agar berpegang dengan ajaran Islam dengan dasar Al-Quran dan As-Sunnah.
serta tetap bersama jamaah kaum muslimin dan para pemimpinnya agar kita tidak terpecah belah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, nikmatnya kebersamaan dalam sebuah jamaah dengan satu penguasa telah dirasakan sejak zaman para sahabat dengan Rasulullah SAW sebagai pemimpinnya, di mana ketika Rasulullah SAW wafat, para sahabat segera membicarakan siapa khalifah yang akan memimpin atau mengganti Rasulullah itu. Ini bukan karena mereka haus kekuasaan, para politikus yang berambisi untuk menjadi pemimpin, tetapi semata-mata untuk pemimpin siapa yang memimpin jamaah ini, memimpin kebersamaan ini. Selanjutnya, kepemimpinan tanpa ketaatan tentu itu akan menjadi sia-sia. Oleh karena itu, Allah memerintahkan kepada kita untuk menaati orang yang telah kita tetapkan, orang yang telah ditakdirkan menjadi pemimpin kita. Allah berfirman sebagaimana surat An-Nisa ayat 59, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu atiiullaha wa atiiur rasulah wa ulil amri minkum. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kami. Rasulullah SAW pun memerintahkan untuk menaati penguasa, pemimpin. Ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Nabi SAW bahwa beliau bersabda, setiap muslim wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya dalam hal yang dia sukai dan yang tidak dia sukai, kecuali jika dia diperintah untuk maksiat. Jika dia diperintah untuk maksiat, dia tidak wajib mendengar dan tidak wajib taat. Kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhu juga meriwayatkan dari Nabi SAW, beliau berkata, barang siapa keluar dari ketaatan dan memisahkan diri dari jamaah, lantas dia mati, maka matinya dalam mati jahiliyah. Demikianlah gambaran betapa ngerinya gitu ya, kalau kita tidak taat kepada pemimpin itu dan bagaimana kita bercerai-berai itu. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, perintah Allah dan Rasulnya untuk menaati pemimpin dalam rangka kebersamaan, dalam berjamaah dan dalam rangka tidak bercerai-berai. Oleh karena itu, perintah tersebut tidak gugur karena adanya pemimpin yang mempunyai kekurangan apapun, termasuk kekurangan hal fisik. Sebab hikmah dalam kebersamaan lebih besar daripada kezaliman para penguasa. Rasulullah SAW mewasiatkan untuk menaatinya walaupun pemimpin kita itu dari bekas budak yang cacat fisik, sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim ini, bahwa kita tetap diharapkan patuh dan taat pada pemimpin yang dari kulit, dari warna kulit, dari manapun juga, selama itu memang sudah ditetapkan, ditakdirkan menjadi pemimpin kita. Hadis ayat di atas bukan membela para penguasa yang jahat dan zalim, akan tetapi menunjukkan betapa pentingnya kebersamaan di bawah kepemimpinan. Bisa kita bayangkan betapa jeleknya orang yang meruntuhkan kebersamaan, orang yang memecah belah, orang yang tercerai-berai dengan berbagai cara. Memang kebanyakan orang yang merusak kebersamaan itu mungkin saja berniat baik, tapi bisa jadi juga niat yang baik itu akan menjadi tidak bermanfaat bagi tindakan-tindakan berikutnya.
Apakah kita akan melakukan seperti itu? Tentu tidak. Semoga kita menjadi orang yang cerdas dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk senantiasa menunjukkan kebersamaan. Amin. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un wa tastaghfirullaha li wa lakum wa lisa'iril muslimina min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jamaah rahimakumullah. Ya, karena waktunya singkat, sekali lagi mengingatkan, marilah kita suka dan senang sekuat tenaga untuk senantiasa selalu berjamaah, terutama dalam sholat, lebih dalam sholat, dan juga tentu dalam kehidupan di masyarakat ini, sehingga insya Allah tujuan kita hidup bahagia dunia dan akhirat itu akan dapat tercapai. Marilah kita berdoa semoga Allah meridhai dan mengabulkan doa kita. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa rahmana Amin. Allahumma fir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana innana amanna waghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu. Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana wa la tahmilna 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladziina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun.